Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi thumma sallu ila jami'il masyayikh wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ketua dan pengurus DKM dan Bapak Ibu semuanya yang dekat Quran boleh ambil Quran, karena ini spesial Ramadan kita akan tadarus ya, maksudnya kita ngaji Quran. Biasanya ngaji Nasoihul Ibad. Ada dua kalau waktunya kita cukup yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah janji Allah bagi orang yang bertakwa. Bahasa sederhananya begini, kita itu disuruh puasa. Puasa itu biar takwa. Kalau takwa Allah mau ngapain sama kita gitu. Sama yang ngantor rumahnya di sini Sudi marah ya. Mencong bukan sih. Ini bagian dari mencong ya. Mencong yang lurus ya di sini ya. Mencong tapi lurus. Menteng. Oh, rumahnya di sini ada yang ngantor di Peruri. Sini ada yang ke Kerawang. Kenapa jauh-jauh dari sini mau ke Kerawang? Karena dijanjikan oleh Peruri tiap bulan dapat duit, dapat THR gitu loh. Wong yang janji manusia aja begitu. Kalau bahasa Inggrisnya, di sini ada Bude sama Pak D dulu long distance ya. Long distance LDR. Pak D-nya di sini, Bude-nya di Kerawang. Saya pernah dengar cerita begitu ya. Kenapa? Ya, itu kan apa? Bude-nya yakin dengan janji Peruri, nah, kemudian Pak D-nya itu jaga di sini gitu. Ini rahasia ya. Mudah-mudahan nggak tahu siapa yang saya maksud ini ya. Nah, maksudnya gimana? Janji manusia aja rela dalam tanda kutip untuk berpisah dengan keluarga. Apalagi janji Allah. Ya. Baik, kita baca surat 65 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ya, yang bawa handphone bisa dibuka. Ya. Silakan. Wah, Pak RW sudah datang. THR berarti beresnya. THR untuk seluruh warga. Ya. Jadi salah satu motivasi kita beribadah biar semangat itu salah satunya orang beriman itu siapa? Orang yang hakul yakin dengan janji Allah gitu. Wong janji manusia aja tadi. Kita punya teman-teman yang rumahnya di Cilacap, rumahnya di Jakarta, rumahnya di mana-mana. Mereka di Taiwan, mereka di Korea, mereka di Hong Kong kan gitu. Ya, teman-teman PMI pekerja migran itu kan begitu. Rela 4 tahun, 5 tahun nggak pulang. Saya punya teman itu ya, sesama pesilat itu tak ketemu kemarin. Mas, kapan mau pulang? Ntar kalau anak saya sunat. Udah 8 tahun nggak pulang. Ya, demi tadi mengumpulkan sebagian dari rezeki Allah. Sudah ketemu? Yang belum pakai metode talqin. Talqin itu mendengar kemudian mengikuti ya. Seperti biasa saya akan baca dengan perkata biar semuanya bisa mengikuti.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Shadaqallahul adzim. Ini sampai ayat 5 saja. Ini yang ingin kita bahas, kata-kata yang ada tadi. Wa may yattaqillaha bla bla bla. Wa may yattaqillaha bla bla bla. Ya, jadi kalau yang pernah mungkin minta amalan ke kiai, ke guru, ya. Orang itu kalau punya usaha, punya apa, biar lancar, dikasih ayat namanya ayat 1000 dinar. Ada yang apa?
Yang hafal boleh pulang duluan, karena udah pintar itu. Jadi kalau orang mohon maaf madesu, tahu madesu? Masa depan suram, ya. Itu kalau datang ke ustadz, ke kiai minta amalan, rata-rata dikasih ini ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya, patennya kapan? Sekali baca 100 kali yang paten. Yang sedang 10 kali, kali 5. Saya termasuk yang wiridan kalau pada sholat itu, ya setelah wiridan biasa nyelipin ini 10 kali. Ya, jadi ini secara amalan nanti bisa dibaca, ya akhir ayat kedua yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, disambung ayat 3 wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya, yang punya mohon maaf anak ya baru nikah. Baru nikah itu kan juga begitu gampang. Nah, awal-awal perjuangan hidup itu selain kerja ya banyak wiridan. Saya cerita ini ngomong Ramadan kan nggak nungguin sarapannya. Nah, biasanya kalau saya begini di situ dibuka, kalau di situ sudah siap kan tengoknya Ustadz kok nggak selesai gitu ya. Ya, saya pernah ya oleh Allah Taala diuji anaknya sudah 3, ya. Belum jelas, ya belajar dagang nggak berhasil. Ustadz juga kelihatannya bagaimana gitu ya. Ya datang ke para guru, ya, suruh banyak wiridan, salah satunya biar hatinya tenang. Baik, kita lihat maknanya dulu secara keseluruhan atau artinya di ayat kedua. Ini disebut surat At-Tolak, surat yang menerangkan tentang talak. Talak itu apa? Cerai itu apa? Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah. Kalau terpaksa banget baru cerai. Ya. Tapi saya rumah tangganya nggak cocok, Ustadz. Yang namanya rumah tangga itu yang nggak cocok. Wong satu laki-laki, satu perempuan yang nggak bakalan cocok. Yang satu double-nya minta ampun, yang satu telitinya minta ampun, ya kan? Habis mandi aduknya lempar. Itu siapa biasanya? Siapa itu? Laki-laki atau perempuan? Yang suka nyelepitin duit di pensi siapa? Baru dapat duit itu terus diselemitin di pensi. Yang menemukan duit dimanapun berada siapa? Di baju mau dicuci katanya harta rampasan perang, ya. Itu begitu. Ya. Maka kata Sayyid Umar Makhdur, seorang ulama yang hidup sekitar tahun 800 Hijriah, nggak ada laki-laki perempuan satu rumah itu cocok, nggak ada. Yang ada saling memaklumi, ya, maklum. Karena kata Agim gitu ya, Agim sebagai laki-laki juga ngomong, nggak ada yang menang melawan perempuan. Kata Mbak Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum, dulu ketua NU, ya, yang bikin Ustadz bodoh itu siapa? Istrinya. Ya, di luar dipanggil ini, dipanggil itu, begitu di rumah bego banget sih, suruh begini aja nggak bisa. Itu yang ngomong itu siapa? Padahal di luaran dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz. Dia disuruh masak nasi, ya, memang dari kecil nggak pernah masak nasi. Suami istrinya nelpon, Pak saya kelihatannya pulangnya terlambat, ini saya udah beli lauk, tolong masak nasi ya, gitu ya.
besar nasi. Gimana caranya? Ambil beras 2 gelas, ya kan? Masukkan ke dalam Magiko, terus dicuci, nanti tambahin itu di dalamnya air 2 gelas. Maka benar-benar tuh, ya, airnya sudah dicuci, kemudian ngambil air 2 gelas dimasukin ke Magiko sama gelasnya, terus ditutup. Yang nggak mantap, kan perintahnya benar kan? Itu. Atau kalau enggak dicetekin. Ya. Kenapa? Enggak, insya Allah saya pramuka, kalau masak bisa. Kita kalau ngomong itu jadi tertuduh gitu. Enggak apa-apa lah. Jadi kapan itu rumah tangga yang bisa berhasil? Yang bisa tasamuh namanya. Tasamuh itu apa? Kekurangan istri dimaklumin, kekurangan suami dimaklumin. Karena tidak ada satupun rumah tangga kalau dituntut secara hukum Islam khususnya istri lulus atau suami lulus. Tugas laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menjadi pemimpin, ya bijaksana, rajin. Tugas istri taat. Tapi zaman now mana ada istri taat? Makanya maklum suaminya, kalau suaminya istrinya kurang taat, maklum, biar gak jadi jolosam kan? Ya. Kalau melihat suaminya malas, ya maklum, bawa aja sapu lidi gitu ya. Paling nggak bertanggung jawab ya. Kita lanjutkan ya. Nah, itu bumbu. Faida ketika balagna ajaluhunna amsikuhunna bima'rufin. Jadi apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, jadi gini, talak itu tidak sah kalau orang lagi haid. Jadi kalau ada misalkan istrinya haid, kamu tak cerai, nggak sah. Maksudnya apa? Nggak jatuh. Karena syarat menjatuhkan cerai itu harus lagi bersih. Oke, sudah talak, kemudian ada iddah. Iddah itu ya adalah jeda antara seseorang itu mau rujuk atau mau terus benar-benar pisah. Jadi kan kalau ayat sebelumnya itu ya. Jadi kenapa dalam Islam orang habis cerai ada iddah? Salah satunya dalam kajian fikih memastikan biar kalau ada keturunan itu jelas keturunan siapa. Dan itu dihitung 3 kali haid bersih, haid bersih, haid bersih. Kalau talak pertama atau istilahnya apa? Ya, cerai pertama kali itu masih boleh rujuk. Rujuk yang itu kalau belum selesai iddah. Jadi baru 2 kali terus kita rujuk saja. Nah, itu nggak perlu nikah lagi. Tapi kalau sudah lewat dari iddah, maka harus nikah lagi. Kira-kira seperti itu. Di sini kita baca pelan-pelan ya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik. Perhatikan kalimatnya, rujuklah dengan baik. Aslinya kalau kembali kepada ajaran Islam, cerai itu nggak boleh berantem. Ini habis cerai dibuka aibnya suami, habis cerai dibuka. Masih ada namanya mut'ah. Kalau sudah pisah juga 3 bulan kurang lebih, mantan istrinya itu dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Ya, kalau ngaji seperti itu, ya. Mereka dengan baik, ya. Au fariquhunna bima'ruf, ya. Jadi kalau mau rujuk yang baik, kalau mau pisah yang baik. Kemudian wa ashhidu dawai adlim minkum.
waktu cerai harus ada saksi, karena apa? Waktu akad juga ada saksi. Kemudian ya, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Makanya kalau ada orang marah-marah, kamu tak cerai, demi kehati-hatian, ulama fikih mengatakan hati-hati, barang yang guyon tapi bisa jadi itu adalah cerai, gitu loh maksudnya. Tapi cerai yang asli ya harus ada saksi. Makanya dibawa ke pengadilan kemudian diputus oleh hakim. Nah, itu gambaran umum. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu ajaran Allah diberikan bagi yang beriman. Jadi kalau merasa beriman, kalau mau pisah ya baik, kalau mau rujuk ya baik, jangan pakai ngancam dan seterusnya. Kalau mengikuti ajaran Islam nggak perlu KDRT, nggak perlu lapor polisi. Ya. Sekarang kan aneh, di rumah tangga saling melaporkan. Nah, ini yang akan kita itu. Wa may yattaqillaha, ujung ayat 2, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka menjadikan siapa Allah, lahu, untuk orang ini, makhrajan, jalan keluar. Jadi balasan kalau orang bertakwa nomor 1 pasti ada jalan keluar. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, solusi pertamanya takwa. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi. Hidup ini bukan maunya kita, orang bertakwa itu. Hidup ini ada urusannya dan memang Allah yang nyuruh. Lawannya takwa, kalau secara tulisan takwa, lawannya namanya dolim. Orang yang bertakwa itu orang yang adil, adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap orang lain. Ya. Orang nggak sholat itu dolim. Dolimnya kepada siapa? Dia sendiri. Allah nggak rugi, tetangga nggak rugi, yang rugi dia. Sewaktu-waktu dia mati, udah, itu resikonya ditanggung di situ. Apalagi kalau tetangga atau ustadznya rada tegas, kan repot. Ya. Gak usah disolatin aja, dia nggak pernah sholat, ya repot itu. Saya suka guyon sama teman-teman saya, kamu nggak pernah sholat ke masjid, nanti kalau kamu mati tak sholatin di garasi. Kok begitu Ustaz? Lah hidup aja nggak mau ke masjid kan? Ada yang lagi cita-citanya keren banget, saya mau sholat Ustaz langsung jadi imam. Kalau mati kan di depan imam ya, ya kan? Kalau meninggal keranda itu kan ini keranda baru imamnya kan? Oh imamnya imam tuh. Jadi diingat-ingat, ayatnya mengatakan siapa yang bertakwa pasti ada jalan keluar. Gak punya duit, bertakwa. Apalagi jalan keluar itu bukan gak punya duit tiba-tiba ada duit. Tapi diilhami oleh Allah, ya hidup memang begini. Kadang punya duit, kadang enggak. Dibuat setel kendo itu jalan keluar. Ya setel kendo tahu ya. Ada orang yang tekong, ada duit 200 di kantong, coba punya 300 ya. Yang dipikir itu yang nggak ada. Ya. Ada orang sakit kepala, kalau dikasih jalan keluar oleh Allah, untung saya cuma sakit kepala. Teman saya mana sakit kepala, ya istrinya nggak tahu, ke Malaysia nggak pulang-pulang, nah, gitu loh. Jadi berpikirnya seperti itu. Kita lanjutkan. Wa yarzuqhu, yang kedua, diberi rizki siapa orang yang bertakwa itu min haitsu, dari jalan la yahtasibu, yang dia tidak usahakan.
Jadi orang yang bertakwa itu satu, masalahnya selesai. Dua, dapat rizki yang dia nggak harus repot kasap. Kalau biasanya dengan rizki yang tidak disangka-sangka, kan gitu. Kenapa begitu? Orang kerja itu nyangka rizki. Orang kerja dapat gaji disangka. Orang kerja dapat apa? THR disangka. Sebagian kantor ada bonus. Bonus biasanya bulan berapa, Mas? Yang itu, yang ngantor dapat bonus bulan apa biasanya? Setahun sekali kan sebagian gitu. Ini gaji, THR, bonus ini disangka. Orang dagang buka lapak, mie ayam kayak apa kayak, oke modal saya 200, nanti saya mau untung 40.000, itu disangka. Tapi kalau orang yang bertakwa nggak disangka-sangka. Saya belum punya contoh yang lain yang bisa dipahami. Rizki yang tidak disangka-sangka itu secara materi, contohnya ya kita begini, mungkin lagi jalan keluar ke Blok M atau kemana, buka puasa, mampir warung Padang sederhana, nggak sadar gitu loh. Maksudnya nggak sadar itu nggak sadar dompet, orang duitnya tinggal 20.000 masuknya sederhana. Karena sudah itu kan masuk situ, di situ kan dihidangin semua ya nggak mikir kita, rendang ngambil, ayam pop ngambil, apa namanya, telur dadar ngambil, begitu totalan sendiri saja itu 120 lagi stres begitu, tengok. Ingat ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Pak RW datang, makan di sini juga. Udah bayar belum? Belum, Pak. Ya ini saya mau bayar sekalian makan apa aja. Itu sore nanti, maksudnya nanti sore. Kalau kemarin kan udah lewat, nanti sore masih ada kemungkinan ya kan. Salah sendiri datang jadi di roasting Pak RT, Pak RW. Tapi besok jangan nyoba, nggak bawa duit sama sekali. Kalau ini masih bagus ada sisa 20, mau beduk duduk di situ, itu sampai subuh nggak bakalan ada yang bayarin, karena udah niat saya ingin dapat rizki yang tidak disangka-sangka, itu udah nyangka ada yang bayarin. Mau bikin SIM, ternyata ada tetangga kampung kerja di situ, gitu loh. Ya, mau ngurus perpanjangan apa namanya, rujukan BPJS di situ dimudahkan, gitu. Nah, ada informasi beasiswa untuk anak dapat dengan cepat, gitu. Ingat, definisi rizki harus paham. Rizki itu bukan melulu tentang duit. Rizki itu nikmat Allah yang bisa dimanfaatkan. Yang punya duit ditabung itu belum tentu rizki kita, karena duitnya masih ada di bank. Mana duit yang rizki? Yang di kantong. Kalau mau beli kolak bisa buat beli kolak, beli paramek bisa beli paramek, itu namanya rizki. Wong dibeliin bakso aja belum tentu milik kita, ya dibawain sama pelayannya itu. Begitu di meja kita kebelet, mau bangun begitu nyenggol, lupa. Gitu. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama ada dua kata, orang yang bertakwa. Ujung dari surat Tolak ayat 2 itu yaj'alahu makhraja, selalu ada jalan keluar. Siapa yang bikin jalan keluar? Allah. Dalam wiridan ba'da sholat tadi saya baca di ujung, Allahumma la mani'a lima aqwaita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah menutup, nggak ada
ada yang bisa intervensi. Nah kalau Allah sudah membuka jalan keluar, ada aja. Nah ini harus yakin. Ya. Yang kedua, tambahan rizki tanpa harus usaha. Berarti usaha tetap, karena itu tambahan, diberi rizki dari yang bukan usahanya. Berarti harus usaha. Ya. Kita lanjutkan langsung. Ya. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah, ya, orang yang tawakal, fahuwa hasbuh. Ini tidak ngomong ada urusan ini. Tawakal itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu urusannya semuanya diserahkan kepada Allah. Tawakal itu bukan di ujung. Mulai dari misalkan yang dagang mie ayam, mulai dari buka, rezeki itu hanya dari Allah. Saya hanya berusaha dengan baik. Jadi bukan udah sore nggak laku, udah tawakal aja sama Allah. Bukan begitu. Mulai dari buka sudah hatinya bergantung kepada Allah. Yang bikin rame Allah, yang bikin sepi Allah. Tapi kenapa Ustaz? Ada orang yang begitu ada datang pertama, jualan pertama kali, ada yang beli, duitnya dikepet-kepetin, coba lihat kan? Jadi begitu selesai itu, misalkan buka warung atau jualan buah gitu, begitu selesai, ya terus ini musyrik atau enggak? Kata saya enggak, itu bentuk kesyukuran. Ya, alhamdulillah laku gitu ya. Ada lagi kalau buka toko, dia nyepratin air ke sedepan itu. Itu apa? Biar enggak ada debunya. Jangan kemudian lagi melakukan ritual apa gitu ya. Ya, jadi tawakal itu apa? Kita nggak bisa mengubah hati orang. Ini contohnya nih, punya anak belum mau ibadah, udah yang penting nak sholat, nak sholat, nak sholat. Ngomong nak sholat itu usaha, dapat pahala dari Allah. Yang bikin dia sholat atau tidak Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh itu nggak bisa buat Kan'an jadi Islam. Nabi Lot gak bisa membuat istrinya jadi Islam. Nabi Muhammad ngomong sama Abu Jahal sampai mati di perang Badar, Abu Jahal gak Islam. Karena yang membuat Islam atau tidak. Tapi kita dapat pahala tadi, ngomong nak sholat dapat pahala. Ada maghrib waktunya ke masjid, ada anak main gitar di mana? Perapatan atau posrodanis ke masjid, jangan main gitar aja, itu dapat pahala. Tapi yang membuat dia ke masjid itu bukan omongan kita, jangan begitu ke masjid, oh itu gara-gara saya. Tadinya kalau nggak saya ngomong dia masuk neraka itu, gitaran di, bukan begitu. Kita lanjutkan. Jadi sudah 3 kalau mau dikelompokkan ya. Kalau bertakwa itu 1, diberi jalan keluar, 2, diberi rizki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, bagian dari orang yang bertakwa itu hatinya tawakal kepada Allah, maka dapat pertolongan Allah. Ya. Wali kota berarti yang mimpin kota. Kalau tawakal, kita udah yakin semua diserahkan kepada Allah. Tapi usaha yang benar. Jangan, kenapa kamu nggak kerja? Tawakal. Kenapa kamu anaknya nggak sholat, diem aja? Tawakal. Bukan. Tawakal itu kalau musim begini bawa payung dari rumah. Nanti kalau hujan, alhamdulillah sudah ada payung. Nggak hujan juga alhamdulillah, seperti itu. Naik motor, kenapa nggak pakai helm? Tawakal sama Allah. Bukan bawa helm, jatuh, helmnya lepas duluan, tetap bocor, itu takdir. Kita lanjutkan.
Belum suruk kan? Suruk juga nggak ada apa namanya? Atau ada yang mau makan lontong sayur? Nah, ibu-ibu bikin bubur ayam ya. Kita lanjutkan. Inna Allaha, sesungguhnya Allah Ta'ala balighu amri, ya, melaksanakan atau menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi ketentuan Allah itu sudah lebih dulu daripada usaha kita, kira-kira begitu. Jadi kita itu baru tahu ketentuan Allah setelah terjadi. Ya, jadi gini, misalnya ya kemarin jam 9 pagi ada yang kecelakaan. Itu Allah, ilmu Allah itu sudah sebelum kita lahir itu udah tahu. Kita baru ada tahu bahwa itu kecelakaan setelah kejadian. Nah, ini sekaligus nih kita belajar sedikit. Usaha, doa itu secara hakikat tidak bisa merubah takdir. Yang ada mengurangi atau menghilangkan efek buruk. Kan kita disunahkan untuk sedekah setiap pagi atau berdoa sebelum keluar rumah. Gimana doa keluar rumah? Dhahabat dama wa abtala'ul buruk, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, gitu. Keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Dijamin 3 hal. Kalau orang membaca doa ini dijamin 3 hal. 1, diberi petunjuk, Google Map-nya nggak nge-lag. 2, dicukupi mau beli bensin, pom bensinnya buka. Yang ketiga, dilindungi. Ya, dia ditakdirkan di Lauhil Mahfuz misalnya jam 9 dia kecelakaan, tapi dia berdoa, dia infak, kecelakaannya tetap terjadi, tapi harusnya dia mohon maaf patah tulang, nggak patah tulang gitu. Jadi menurut penjelasan para ulama, takdir pokoknya nggak bisa dirubah karena Allah itu nggak bisa diintervensi tadi. Kalau Allah mau memberi, nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah nutup, nggak ada yang bisa intervensi. Kita lanjutkan ya. Wallahi ya isani, ya. Kemudian ayat keempat, wallahi ya isna, ya, minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyhur. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istrimu itu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya 3 bulan. Jadi kalau ada orang sudah tidak haid, tetap kalau bisa tetap idah 3 bulan. Ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, idahnya kapan? Sampai ngelahirin. Jadi misalkan udah gak bisa diselamatkan itu, hamil 2 bulan, tetap harus cerai. Tapi tetap tadi, ya. Setelah cerai itu perempuan itu nggak boleh langsung nikah gitu. Hamilnya bersih dulu, baru kemudian nikah. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ujungnya. Ya, ujungnya gimana? Ujung ayat 4, wa may yattaqillaha, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu, Allah menjadikan untuk orang itu min amrihi, dari sisi orang itu, yusra, kemudahan. Sudah berapa tadi? Masalahnya selesai, rizki tambahan dari bukan usaha, ditolong oleh Allah. Yang nomor 4, diberi kemudahan. Makanya dalam surat Al-Nasr gimana? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Kalau Allah ngasih kemudahan itu ada aja jalannya itu, tak. Kalau Allah nutup jalan, mudah. Mau kenal presiden, mau kenal
ditutup oleh Allah, nggak bisa jadi TNI. Ya. Saya melihat di medsos itu orang Rembang daftar tentara tanpa bayar, tanpa apa, lulus. Begitu pengumuman, keluarganya bawa mobil bak terbuka, bawa pisang, bawa kelapa, bawa beras ke Kodim sebagai bentuk rasa syukur. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam seluruh urusannya. Harus yakin. Wong tadi janji kantor aja pada yakin, janji BRI yakin, ya, duitnya aman di sini, ya, dapat bagi hasil segini, ya, begitu yakinnya. Kenapa sama Allah nggak yakin? Kita lanjutkan yang terakhir di ayat 5, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu. Ya. Wa man yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah menutup, menghapus kesalahan-kesalahannya orang itu. Kalau dia taat sama Allah dulu, mungkin mohon maaf, dia ahli maksiat, ahli itu ditutup. Makanya hukumnya haram. Bapak pindah ke sini, orang sini nggak tahu kalau bapak naudzubillah min dzalik dulu itu disebut tukang mabok. Nggak boleh cerita-cerita. Ya, dulu saya sebelum tobat, itu semalam satu kerak. Nggak boleh. Apa maksiat yang orang lain nggak tahu nggak boleh, wong Allah aja nutup. Atau malam-malam misalkan minum jamu, tapi kemudian di dekatnya jamu itu ada minuman lain, ya. Semalam saya sendirian habis 2 botol, nggak boleh. Jadi kalau sudah bermaksiat sendiri, orang lain nggak tahu, haram hukumnya di itu. Allah aja menutup. Yang berikutnya, wa yu'tim lahu ajro, Allah akan melipat gandakan atau membesarkan balasan baginya. Rumus Quran gimana? Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, dicatat minimal berapa? 10. Siapa yang punya salah kepada Allah, dicatat. Itu aja kalau udah salah beneran, bisa jadi belum dicatat, belum melakukan itu istighfar atau tidak? Ya. Oke, kita ingat-ingat dari atas, ya. Ayatnya yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa kepada Allah, selalu diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang bukan usahanya atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di sini katanya tawakal. Siapa yang berserah diri kepada Allah, diberi pertolongan. Yang nomor 4, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Yang nomor 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, ditutupi, dibuang semua kesalahannya. Yang nomor 6, wa may yattaqillaha yu'addim lahu ajro. 6. Sekali puasa dapat 6, sekali sholat dapat 6, sekali zakat dapat 6. Bisa semuanya, bisa mana yang kita butuhkan. Mungkin itu ya sudah bunyi kan? Duit-duit ya, waktunya untuk sholat subuh. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih. Barangkali jemaah ingin menanyakan suatu hal apapun. Beberapa tadi surat At-Talaq, kita bahas ayat 1 sampai 6. Monggo silakan, kalau ada ditutup dengan doa ayat 2, 3, 4, 5. Isinya tadi balasan bagi orang yang bertakwa. Saya ingin mengingatkan satu saja, jangan sampai nggak dapat Lailatul Qadar, ya.
Ini bahaya, maksudnya apa? Berarti kita itu nggak dicatat sebagai orang baik di bulan Ramadan kalau nggak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya milik yang iktikaf. Milik siapa? Mereka yang mencari. Mencari itu butuh persiapan. Persiapannya gimana? Saya udah sampaikan kemarin, selalu sholat isya jamaah, ba'diyah isya, sholat raweh minimal. Kalau bisa habis itu baca Quran atau apa. Ya, tiap malam sedekah, meskipun 10.000. Kemudian qobliyah subuh, sholat subuh jamaah. Kapanpun Lailatul Qadar, orang yang melakukan ini tiap malam pasti dapat. Karena sholat isya jamaah pahalanya seperti sholat setengah malam wajib. Ba'diyah isya seperti sholat sunnah setengah malam sunnah. Isya tarawih sama imam sampai selesai seperti sholat sepanjang malam sunnah. Qobliyah subuh seperti sholat sepanjang malam sunnah. Sholat subuh jamaah tadi seperti sholat wajib sepanjang malam wajib. Jadi kalau dikumpulin sholat fardunya 2 kali 1,5 malam. Sholat sunnah tarawih sama qobliyah subuh 2 malam. Sholat ba'diyah isya setengah malam. Maka dicatat orang ini Lailatul Qadar lagi ibadah wajib 1,5 malam. Ibadah sunnah 2,5 malam dikalikan 80 tahun. Ya, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon ridho dan surgamu, kami berlindung dari murka dan nerakamu. Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah kami ya Allah. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Assalamualaikum